Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat banjir bandang lahar dingin Gunung Merapi selama 14 hari ke depan. Selanjutnya pemirsa, penanganan akan difokuskan pada pencarian korban hilang dan penanganan pengungsi. Beginilah penampakan sebagian wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat setelah banjir bandang lahar dingin menerjang pada Sabtu malam 11 Mei 2024 sekitar pukul 21 WIB. Banjir bandang itu telah menyebabkan kerusakan serius sejumlah infrastruktur, fasilitas umum dan rumah warga. Sekretaris Daerah Agam, Edi Busti menyebutkan, keseluruhan korban meninggal mencapai 20 orang dan 2 lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara sebanyak 4 orang mendapatkan penanganan di rumah sakit. Menyikapi bencana ini, pemerintah Kabupaten Agam resmi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir bandang lahar dingin selama 14 hari ke depan. Pemerintah juga mengimbau agar warga yang ingin melihat-lihat kondisi terkini agar tidak mendekat ke lokasi bencana karena potensi banjir lahar dingin susulan masih terbilang tinggi. Berdasarkan hasil rapat, dengan adanya 11 kecamatan yang terdampak, maka kita nyatakan mulai hari ini Kabupaten Agam dalam tanggap darurat bencana. Pertama kita fokus di dalam melakukan evakuasi, baik yang masyarakat yang sakit maupun yang belum ditemukan. Pencarian masih ada dalam laporan kita sementara 2 orang lagi masyarakat yang belum ditemukan. Karena itu kita fokus dalam pencarian masyarakat ini. Dan di samping itu di daerah Pakoto kita fokus untuk membuka akses jalan. Saat ini sudah ada sejumlah alat berat yang dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pengerukan dan normalisasi sungai. Kabupaten Agam menjadi salah satu daerah di kaki Gunung Merapi dan Singgalang yang dilanda bencana banjir bandang dan lahar dingin. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami ada Donald Chaniago untuk memperbarui informasi status tanggap darurat bencana banjir bandang dan Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, Donald, dari 28 orang yang tadi Anda sampaikan ketika Breaking News TV One, ini yang masih dicari sudah ada berapa orang yang berhasil ditemukan, Donald? Ya, 43 itu berdasarkan data dari Basarnas yang merilis data tersebut pada sore tadi, di mana itu merupakan kejadian banjir bandang dan banjir lahar yang terjadi pada Sabtu kemarin di 4 kabupaten dan kota yang terdampak, yang Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, serta Kota Padang Panjang. Dan untuk di Kabupaten Agam sendiri, ini masih dinyatakan status hilang sebanyak 3 orang, di mana hingga petang ini atau sore ini tim SAR gabungan masih berupaya untuk menyusuri tempat-tempat atau titik-titik yang diduga korban tersebut berada di situ. Tadi kami mendapat informasi bahwa tim gabungan ini sudah menyusuri ke bagian hulu hilir dari sungai ini sejauh dari 4 km dan belum menemukan adanya korban tersebut. Tapi ada satu titik yang dicurigai bahwa di situ terdapat korban dan sudah mengeluarkan aroma yang khas begitu. Namun setelah ditelusuri kondisinya jauh berada di bawah tumpukan material, sehingga titik yang dicurigai tersebut menunggu untuk dilakukan upaya alat berat yang berukuran kecil untuk menyingkirkan material-material yang menumpuk di titik tersebut, begitu. Donald, kami juga ingin tahu bagaimana kondisi cuaca di sana ketika proses evakuasi tengah berlangsung, Donald. Cuaca untuk sore ini berawan, namun pada di arah selatan, ya maksud kami daerah arah barat, yang tidak jauh dari sini diperkirakan sudah turun hujan karena mendung sangat pekat berada di daerah tersebut, sehingga
untuk di daerah bagian puncak dari Gunung Merapi ini terpantau juga cukup mendung, karena juga dikhawatirkan lahar dingin susulan bisa saja terjadi tiba-tiba seperti yang terjadi pada petang kemarin yang membuat luapan air dari batang Kaca ini melebar ke jalanan meskipun tidak terlalu besar begitu, Andro. Ya, Donald, dengan kondisi cuaca yang seperti tadi Anda sampaikan, jadi bisa disimpulkan bahwa proses pencarian ini diberhentikan sementara waktu, kemudian besok dilanjutkan kembali atau bagaimana? Upaya pencarian masih tetap dilakukan, namun di pagi hingga sore harinya, dikarenakan kalau untuk malam hari tidak adanya penerangan, tidak ada penerangan di kawasan tersebut, karena ini merupakan aliran sungai dan yang tidak ada penerangan dari yang ada begitu. Jadi untuk upaya pencarian dilakukan dari pagi hingga petang hari begitu. Baik, terima kasih Donald Caniago mengabarkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat.